Ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda, yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Raja Belanda nomor 24 pertanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Statblad 1882 nomor 152 berdasarkan Statblad 1882 nomor 153, maka Statblad berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882. Tanggal 1 Agustus 1882 merupakan tanggal diakuinya Badan Peradilan Agama menjadi pengadilan negara di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda. Peradilan agama menjadi lembaga negara. Peradilan agama pada masa penjajahan kolonial Belanda dapat dilihat ke dalam dua bentuk, yakni pertama, toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum Islam, dikenal dengan penerapan teori decepti incomplex yang dipelopori oleh Friedrich van den Broek yang mengajarkan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka. Dalam sistem ketatanegaraan Hindia Belanda, peradilan agama secara yuridis formal memiliki kedudukan sebagai pengadilan negara. Kedudukan peradilan agama menjadi lembaga negara, menjadi dasar bagi kewajiban pemerintah membentuk peradilan agama di setiap daerah yang sudah ada pengadilan negerinya. Kedua, upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum adat. Karena tidak setuju gitu. Mereka tuh membuat teori baru, yaitu yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam melainkan hukum adat. Hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat yang sudah diterima. Kemudian Statblad ini mencabut wewenang yang dimiliki peradilan agama dalam persoalan waris dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan harta benda, terutama tanah. Kompetensi peradilan agama hanya terbatas masalah perkawinan dan perceraian. Jadi lembaga peradilan bukan lagi lembaga peradilan yang selayaknya, namun hanya sebatas lembaga agama semata gitu pada masa itu. Selanjutnya yaitu pasca kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak baru sejarah perkembangan dunia peradilan, khususnya dengan peradilan agama. Pada awal tahun 1946 dibentuklah Kementerian Agama. Kementerian Agama dimungkinkan melakukan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 keputusan pemerintah Kementerian Agama. Kemudian dengan penetapan pemerintah tanggal 25 Maret 1946 yang menjadi urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Jadi langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah yang berskala nasional. Kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menunjukkan dengan jelas gitu maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak dan rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama. Jadi praktis kedudukan lembaga peradilan agama berada pada Kementerian Agama dan terpisah dari lembaga peradilan selanjutnya yaitu masa Orde Baru.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengokohkan keberadaan peradilan agama dengan status yang sama dengan lingkungan peradilan lembaga lainnya, sehingga merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan dalam kekuasaan yudikatif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19 Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan kembali keberadaan pengadilan agama. Jadi di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kemudian ada pasal 12 ayat 1, undang-undang ini tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam. Nah, meskipun keberadaan peradilan agama sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, namun terkait dengan independensi masih menyisihkan persoalan. Kemudian dengan demikian kekuasaan kehakiman pada saat itu masih kental intervensi oleh kekuasaan eksekutif, bahkan dikendalikan oleh kehendak orang per orang yang berkuasa. Sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 terdapat ketidaksejajaran antara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dengan pengadilan lainnya, khususnya dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini tercermin dengan adanya ketentuan peradilan agama tidak dapat menjalankan eksekusi terhadap putusannya sendiri sebelum mendapatkan pengukuhan dari pengadilan negeri. Dengan demikian, pengadilan agama dapat dikatakan pengadilan semu atau belum bisa memutuskan Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989, kedudukan peradilan agama sejajar dengan peradilan umum. Ketentuan pengukuhan putusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dicabut. Jadi dengan demikian pengadilan agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri, sehingga keberadaan pengadilan agama dari sisi kedudukan maupun kewenangan menjadi sangat jelas. Selanjutnya adalah kedudukan peradilan agama pada masa reformasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Susan yang telah menyampaikan materinya. Jadi untuk pada masa reformasi ini terdapat Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap atau double roof system. Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman di negeri ini mengakibatkan peradilan tidak independen atau tidak mandiri. Kemudian salah satu di antara realisasi pemerintahan di era reformasi adalah menetapkan tiga pokok tujuan hukum di bawah konstitusi. Nah, tiga pokok tujuan hukum itu yaitu keadilan, kepastian, dan juga kebergunaan.
Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan serta kewajaran, sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketentraman. Sementara kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Oleh karena itu, konstitusi sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya. Maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yaitu pertama tadi keadilan, kepastian, dan kebergunaan. Nah, pada masa reformasi ini terdapat 4 kali amandemen Undang-Undang 1945. Perubahan tersebut terjadi secara mendasar, yaitu pada level konstitusi. Nah, dalam tatanan konstitusi baru pasca amandemen, paradigma pembagian kekuasaan yang menjiwai Undang-Undang 1945 pra-amandemen berubah menjadi paradigma pemisahan kekuasaan yang tegas dalam konstitusi baru. Diakui atau tidak, pembaruan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan sangat erat kaitannya dengan politik hukum yang berlaku. Karena itu, seiring dengan tuntutan reformasi dalam bidang kekuasaan kehakiman agar mandiri dan independen seperti diharapkan melalui TAP MPR nomor 10 Romawi _1998, tatanan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang RI nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian dalam Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang baru ini, sistem yang dipakai adalah sistem satu atap atau one roof system. Artinya, pembinaan terhadap 4 lingkungan lembaga peradilan yang ada secara teknis, justisial, administratif, organisatoris, dan finansial berada di tangan Mahkamah Agung. Jadi pada masa reformasi ini lembaga peradilan agama sudah menjadi lebih independen. Karena kan sebelum masa reformasi ini peradilan agama ini masih dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Kemudian tugas dan wewenang pengadilan agama. Pengadilan agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang, yakni untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan yang dilakukan semua itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sodako, kemudian ekonomi syariah, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, dan memberikan istimbat kesaksian ru'yat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat, serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Pasal 49 dan 52 UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengadilan agama mempunyai fungsi yang pertama itu memberikan pelayanan teknis, justisial, dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. Yang kedua, memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya. Ketiga, memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan agama, umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara.
Keempat, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian yang kelima, memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian yang keenam, permarking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan, dan lain sebagainya. 7. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian, dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya mengenai ruang lingkup kewenangan peradilan agama yang akan disampaikan oleh Teh Ain Komisah. Padanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Sylvia yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan materi ini. Yang alhamdulillah tadi telah dibahas mengenai kedudukan dan tugas dari pengadilan agama ini, di mana tadi secara singkat bisa kita ketahui bahwa kedudukan dari pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara perdata. Nah, adapun ruang lingkup dari wewenang pengadilan agama ini ada 3 yang kami temukan, yakni ada pernikahan, ada mengenai kewarisan atau waris, dan juga tentang ekonomi syariah. Di mana di dalam perkawinan ini ada beberapa hal-hal yang menjadi tugas atau bisa dilaporkan kepada pengadilan agama. Yang pertama ini ada apabila seseorang meminta izin untuk beristri lebih dari 1 orang. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada kurang lebih ada 22 poin mengenai perkawinan ini. Maka tidak heran bahwa banyak sekali kasus di pengadilan agama ini yang dominan itu pasal atau tentang perkawinan. Yang keduanya ini ada izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga. Dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Yang ketiga ada dispensasi ya. Beberapa waktu terakhir juga kita tahu ya bahwa di Indonesia ini ternyata beberapa waktu lalu ada banyak sekali kasus dispensasi kawin kepada pengadilan agama gitu. Yang dimana dispensasi ini adalah perizinan untuk menikah di bawah usia 19 tahun gitu. Terus yang keempat ada pencegahan perkawinan, kemudian ada penolakan perkawinan oleh PPN, yang selanjutnya ada pembatalan perkawinan, terus gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, kemudian perceraian karena talak, dan juga gugatan perceraian. Selanjutnya ada penyelesaian harta bersama, kemudian penguasaan anak-anak, dan ada juga ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. Kemudian penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Yang selanjutnya ada putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, dan juga putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
dan juga pencabutan kekuasaan wali. Selanjutnya, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. Kemudian, penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, kemudian putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, dan juga pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain. Nah, ini beberapa hal atau perkara yang mungkin bisa diproses di pengadilan agama mengenai tentang perkawinan. Selanjutnya ada tentang waris. Nah, di dalam waris ini ada kewenangan dari pengadilan agama ini adalah penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris, kemudian penentuan harta peninggalan, yang selanjutnya penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan juga ada pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Dan yang selanjutnya yakni mengenai ekonomi syariah yang juga ternyata mungkin karena seringnya gitu di pengadilan agama ini tentang pernikahan sehingga ekonomi syariahnya jarang kita ketahui gitu. Yang ternyata bahkan mengenai ekonomi syariah ini ada di bawah kewenangan pengadilan agama. Nah, dalam ekonomi syariah ini yakni berkaitan dengan bank syariah, kemudian dengan lembaga keuangan mikro syariah, mengenai asuransi syariah atau reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, kemudian sekuritas syariah, pembayaran syariah, pengadaan syariah, dana pensiunan bagi lembaga keuangan syariah, dan juga bisnis syariah. Nah, mungkin itu beberapa ruang lingkup dari kewenangan dari pengadilan agama, yakni tentang pernikahan atau perkawinan, mengenai waris, dan juga ekonomi syariah. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Teh Senja selaku moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penyampaian materi telah selesai. Mungkin selanjutnya adalah diskusi. Dipersilakan kepada teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah, menambahkan pada teman-teman dipersilakan. Boleh teman-teman barangkali mau bertanya. Oke, sebelum diskusi ya, sedikit saya gambarkan bahwa hari ini kan berkaitan dengan wewenang dan tugas dan wewenang pengadilan agama ya. Jadi biar kalian pahami juga bahwa di Indonesia ini ada 4 lingkungan peradilan. Jadi ada peradilan umum atau lebih dikenal dengan pengadilan negeri ya. Padahal di lingkungan umum itu ada banyak peradilan sebenarnya. Peradilan umum itu ada pengadilan negeri, ada di pengadilan itu ada pengadilan niaga, pengadilan industri negerinya gitu ya. Nah, yang kedua pengadilan agama, dan yang ketiga ada pengadilan tata usaha, dan yang keempat pengadilan militer. Nah, jadi pengadilan agama itu menjadi salah satu dari bagian lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, adapun perbedaan tugas dan wewenang dari
4 lingkungan peradilan itu yang membedakan keberadaan dari masing-masing lembaga peradilan. Nah, sekarang kita memang mengkhususkan ke lembaga peradilan yang berkaitan dengan pengadilan agama. Nah, apa saja tugas dan wewenangnya tadi sudah dipaparkan oleh pemakalah. Nah, mudah-mudahan dapat menambah wawasan. Sekarang kita mencoba pemakalah hari ini. Saya serahkan kembali ke pemakalah ataupun moderator. Ya, silakan. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Udah ada yang resen ini, Fahri. Langsung izin bertanya mengenai tadi kan dijelasin pada saat masa reformasi. Di situ kan dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1970 mengenai kekuasaan kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem 2 atap atau double rock system. Jadi izin bertanya, maksud dari sistem 2 atap tersebut itu apa gitu teh? Dalam sistem ini, dalam peradilan agama, hukum peradilan agama. Satu lagi boleh teh? Boleh. Izin bertanya, tadi dijelaskan tugas pokok peradilan agama salah satunya yaitu memberikan pelayanan teknis justisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. Nah, pertanyaannya tuh contoh kasusnya tuh seperti apa gitu teh? Contoh kasus ini yang poin pertama ini. Baik Kang Fahri, itu mungkin pertanyaannya 2 ya. Kemudian ada dari chat ya, ada Kang Ferry bertanya, boleh dijelaskan lebih singkatnya tugas dan wewenang pengadilan agama terkait ekonomi syariah seperti apa? Dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kepada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Baik, kepada Teh Meli, dipersilakan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Izin bertanya, pengen kedengeran. Mau dijelaskan lagi teh dan dikuatkan lagi terkait apa itu perbedaan antara peradilan dengan pengadilan, karena masih banyak ketukar-tukar itu penting. Selanjutnya uji. Iya, kemudian izin bertanya teh terkait pengadilan agama ini, apakah wilayah keberadaannya ini harus ada di mana saja, misalnya apakah di setiap kota atau kabupaten atau kecamatan. Baik, untuk satu pertanyaan lagi boleh? Jaswan. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kayak Ayu ya? Ya, baik. Silakan mengutarakan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya tadi terkait ini ya, terkait tugas dan wewenang peradilan agama. Yang mau ditanyakan ialah dalam penanganan perkara perdata nih, apa yang membedakan antara ada suaranya jelas? Ya, apa yang membedakan antara peradilan umum dengan peradilan umum dengan peradilan agama dari segi perkara perdata begitu. Misalkan kayak tadi yang disebutkan ya terkait penyelesaian harta bersama ataupun penguasaan anak gitu. Itu kan termasuk ke perdata ya. Nah, apa yang membedakannya antara peradilan itu dengan peradilan agama? Hah? Ada nggak? Gak ada suaranya? Oh, langsung. Ya, pada intinya apa perbedaan antara peradilan umum dengan peradilan agama dari segi perkara perdata? Dari sana nggak? Sama ini satu lagi boleh? Satu lagi weh. Satu lagi ya. Ya udah. Baik, untuk diskusi ini kita cukupkan dulu ya. 5 penanya. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Meli. Perbedaan pengadilan dengan jadi pengadilan itu adalah suatu badan gitu ya. Jadi pengadilan itu adalah lembaganya gitu. Kalau peradilan itu adalah orangnya yang mencari keadilan gitu. Jadi peradilan itu kayak prosesnya. Kalau yang pengadilan itu wadah untuk menampung dari prosesnya itu.
Pertanyaan. Baik, Bismillah, izin menjawab untuk pertanyaannya Kang Fahri. Apa itu sistem dua atap? Jadi yang menurut kami pahami itu, sistem dua atap itu, jadi seorang hakim ini menggantungkan keputusannya gitu ya, keputusan dalam mengadili di bidang agama ini kepada dua lembaga pemerintah. Jadi pertama tuh menggantungkan keputusannya kepada Mahkamah Agung, terus yang lebih atasnya lagi kepada pemerintah gitu. Jadi dalam memutuskan ini menunggu dulu pasti keputusan dari lembaga di atasnya gitu. Jadi pada masa itu ya, lembaga peradilan agama itu belum bisa mengambil keputusannya sendiri. Maksudnya belum bisa mengeksekusi keputusannya gitu. Mungkin itu secara singkatnya. Bismillah, izin menjawab pertanyaan dari Teh Ayu mengenai apa yang membedakan pengadilan umum dan pengadilan agama terkait dengan perkara perdata ya. Jadi kalau dari penyusuran yang kami cari ya ini peradilan umum ini berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan pengadilan agama ini berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau untuk pengadilan agama ini dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam, maka sudah kita ketahui juga bahwa sumber perdata dari pengadilan umum dan pengadilan agama ada perbedaan gitu ya, di mana pengadilan umum menganut atau mengacu pada BW dan sedangkan pengadilan agama mungkin menganut pada KHI atau juga KHS yang dimana itu sudah tertera sesuai dengan hukum-hukum Islam gitu. Karena penyelesaiannya hanya untuk orang-orang Islam saja mengenai pengadilan agama ini.
Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Teh Pujiah. Tadi pertanyaannya bagaimana keberadaan pengadilan agama, apakah harus ada di setiap kota atau bagaimana? Nah, sudah kita ketahui bahwa mengenai pengadilan ini ada beberapa tingkatannya, ada pengadilan agama, kemudian ada dan juga ada pengadilan tinggi agama. Nah, untuk pengadilan agama ini berkedudukan di setiap ibu kota, kabupaten, dan kota gitu. Dan daerah yang hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Nah, ini sudah tertera di dalam pasal, boleh dicatat ya teman-teman. Ada dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian, nah ini berarti ini untuk pengadilan agama. Jadi adanya di setiap wilayah, kota atau kabupaten untuk pengadilan agama ini. Begitu Teh Puji. Nah, adapun ya sedikit pengetahuan bahwa setelah pengadilan agama ini ada pengadilan tinggi agama, di mana pengadilan tinggi agama ini berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah. Nah, hukumnya meliputi wilayah provinsi. Jadi kalau pengadilan agama ada di kabupaten atau kota, pengadilan tinggi agama ada di wilayah provinsi. Izin menjawab pertanyaan dari Kang Fahri tentang kepanitraan bagi perkara tingkat pertama. Jadi kepanitraan itu orang yang membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Jadi panitera ini membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima kepanitraan. Jadi panitia ini membuat salinan putusan menurut ketentuan berdasarkan undang-undang yang berlaku gitu. Kalau yang administrasi mah kayaknya mah ini mah tentang surat penjelasan.
Ya, izin sedikit menjawab dari pertanyaan Kang Ferry dulu ya. Ini tadi bagaimana tugas dan wewenang dalam hal ekonomi syariah. Nah ini bahwa dalam hal ekonomi syariah ini pengadilan agama, karena kalau ini dalam hal apa namanya perdata ya, kalau dalam hal perdata ini lebih kepada mengembalikan hak dan juga kewajibannya gitu. Jadi pengadilan agama ini memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Yang dimana contoh dari hal ekonomi syariah ini, misalkan ketika memiliki sengketa dengan bank syariah gitu. Jadi tugasnya ini adalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ekonomi syariah. Nah, mungkin sedikit banyaknya pernah dipelajari juga ya di mata kuliah sebelumnya mengenai hal ekonomi syariah dalam hal hak dan kewajibannya. Oke, bagaimana kira-kira para penanya? Apakah ada yang mau ditanggapi? Ya, boleh dari teman-teman. Barangkali tadi dari jawaban-jawaban kami ada yang masih kurang atau barangkali teman-teman mau menambahkan, dipersilakan ya. Ini kan lebih pada sesi diskusi, jadi semuanya boleh menyanggah atau menambahkan. Barangkali ada sumber atau referensi yang lebih lengkap daripada yang kami paparkan. Izin menambahkan mengenai pertanyaan dari Nelly, perbedaan pengadilan dan peradilan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadilan ini bermakna dewan atau majelis yang mengadili perkara. Pengadilan ini juga dimaknai sebagai rumah atau bangunan tempat mengadili suatu perkara. Nah, adapun peradilan yaitu suatu proses yang di dalamnya yang termasuk memeriksa, memutuskan, dan mengadili sebuah perkara yang dijalankan berdasarkan prosedur hukum formal. Seluruhnya itu dilakukan di pengadilan. Jadi intinya kalau pengadilan itu majelis atau dewan yang mengadili. Kalau peradilan prosesnya gitu proses untuk memeriksa dan memutuskan mengadili suatu perkara. Cukup segitunya. Oke, yang lain silahkan. Ya, boleh dari teman-teman. Barangkali ada yang
sudah pernah menemukan contoh kasus poin pertama yang Kang Fahri tanyakan mengenai sistem dua atap ya? Ini ya tuh contoh kasus ini sistem dua atap pada peradilan agama. Oke, saya rasa untuk berkaitan dengan itu saya coba bantu jawab ya begini. Sistem dua atap di sini maksudnya itu, mohon maaf, bukan seperti yang disampaikan pemakalah tadi. Jawaban pemakalah, bukan ya. Tapi lebih kepada sistem administrasinya. Bahwa pengadilan itu, kan tadi saya katakan ada 4 lingkungan peradilan ya. Negeri, agama, tata usaha negara, dan pengadilan militer. Nah, masing-masing dulu itu ada apa ya namanya, atasnya. Dia tunduk kepada siapa di atasnya gitu. Nah, dulu pengadilan agama itu di bawah Kementerian Agama. Untuk administrasinya, termasuk keuangannya, penggajian itu di pengadilan orang pengadilan agama di bawah Kementerian Agama. Sementara pengadilan negeri di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pengadilan termasuk tata usaha ya. Kalau militer di bawah militer. Jadi dia masuk TNI, di wilayah TNI kalau pengadilan militer. Nah, untuk jenis persidangan, untuk persidangan dia di bawah Mahkamah Agung. Jadi semua lingkungan peradilan kalau berkaitan dengan perkara, keperkaraan itu di bawah Mahkamah Agung. Sementara untuk administrasi dan keuangannya ada di masing-masing departemen ataupun lembaga. Nah, tadi kalau pengadilan agama contohnya itu administrasi dan keuangannya di bawah Kementerian Agama. Sementara jika perkara itu banding ataupun kasasi itu berada di bawah lingkungan, di bawah Kementerian, untuk keperkaraannya tetap di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan tata usaha dan militer juga gitu. Berkaitan dengan keperkaraan dia di bawah Mahkamah Agung, tapi administrasinya ada di Kumham dan militer. Nah, itu maksud dua atap. Jadi harusnya kan pegawai lingkungan peradilan itu kalau dia di bawah peradilan agama, di bawah departemen, ya di bawah departemen itu saja. Jadi mau penggajiannya sampai atasannya juga tetap satu atap, satu linear. Jadi pegawai Kementerian Agama adalah orang-orang yang berada di bawah lingkungan peradilan agama, di bawah Kementerian Agama, baik administrasinya, keuangannya, ataupun segala hal yang berkaitan dengan apapun yang ada di Kementerian Agama itu. Ini yang dahulu tidak terjadi baik di pengadilan agama, tata usaha, militer, ataupun pengadilan umum. Administrasinya ada di masing-masing departemen, tapi keperkaraannya ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, itulah yang sejak reformasi dijadikan satu atap. Jadi pengadilan agama tidak di bawah Kementerian Agama lagi, tapi baik administrasi, keuangan, dan keperkaraannya berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan negeri juga tidak di bawah Kementerian Hukum dan HAM, tapi dia di bawah Mahkamah Agung, baik administrasi, keuangan, maupun perkaranya. Begitu juga semuanya. Pengadilan militer juga keluar dari militernya kalau berkaitan dengan pengadilan militer, kecuali TNI ya, anggota TNI di lingkungan selain militer ya dia di bawah militer. Tapi kalau pengadilan khusus pengadilan militernya itu baik administrasi, keuangan maupun bagian keperkaraannya berada di bawah satu atap Mahkamah Agung. Nah, seperti itu. Nah, kalau contoh apa nih? Memberikan pelayanan teknis, justisial, dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. Nah, pengadilan atau pengadilan agama lah katakan di sini,
Pengadilan agama ini tugasnya kan tadi sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, diubah pertama kali dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Nah, pengadilan agama punya wewenang. Di pasal 49 itu jelas sekali seperti yang disampaikan pemakalah tadi. Namun untuk berkaitan dengan pelayanan teknis justisialnya, ada tambahan selain dari yang ada 8 ya, 8 secara umumnya ada 8 di lingkungan peradilan agama itu di pasal 49, tapi penjabarannya bisa banyak seperti yang dijabarkan juga oleh pemakalah tadi. Bidang perkawinan aja bisa sampai berapa banyak gitu ya. Nah, tapi secara umumnya ada banyak, dari perkawinan, warisan, wasiat, hibah, sodakoh, sampai dengan ekonomi syariah itu di pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Nah, berkaitan dengan penyitaan, eksekusi, itu juga menjadi putusan dari pengadilan, itu juga menjadi wewenang pengadilan agama. Jadi kalau dikatakan contoh kasusnya, umpamanya saja, ada orang yang punya akad syariah dengan bank syariah, tapi bersengketa, terus ada jaminannya dulu umpamanya apa ya, rumah umpamanya. Saat terjadi sengketa ini supaya tidak putusannya tidak ilusoir atau tidak sia-sia, maka pihak itu boleh meminta disita dulu harta jaminan itu supaya nanti kalau putusannya mengabulkan ada harta yang bisa dijadikan penggantinya. Kalau tidak bisa dihukum tapi nanti ternyata sudah dijual kan bahaya. Maka supaya tidak sia-sia putusannya itu, maka benda ataupun harta dari pihak lawan bisa saja minta disita dulu. Nanti kalau putusannya, kira-kira pertanyaan pertama ada yang mau ditanggapi, Pak Khari? Alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Cukup ya. Oke, berikutnya mana? Bagaimana tugas dan wewenang dalam hal ekonomi syariah? Sebenarnya sama saja. Ya. Apa tuh? Oke ya. Bagaimana tugas dan wewenang dalam hal ekonomi syariah? Sebenarnya sama saja dengan tugas wewenang pengadilan agama dalam hal perkara yang lainnya. Dalam artian yang tadi di pasal 49, kalau ibaratnya bagaimana tugas dan wewenang pengadilan agama dalam hal perkawinan, perceraian, yaitu sebenarnya menjadi konsentrasi dari penyelesaian sengketanya di pengadilan agama. Jadi tergantung bagaimana kasus yang ada. Yang pasti pengadilan agama itu menyelesaikan sengketa. Keberadaan pengadilan agama itu untuk menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak yang tidak menemukan jalan akhir gitu. Dari biasanya kan musyawarah mufakat tidak dapat. Terus melalui mediasi mungkin belum dapat juga. Nah, bagaimana wewenang dalam hal ekonomi syariah? Jadi segala hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah bisa dibaca nanti di penjelasan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 2006 ya. Itu apa saja yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Itu banyak. Bisa perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan syariah, segala hal yang berkaitan dengan akad syariah, itu kalau ada sengketanya diselesaikan melalui pengadilan agama. Seperti itu. Kira-kira Ferry? Ferry ya tadi bertanya. Ferry. Ya, Ferry-nya masih ada? Oke, lewat ya berarti ya.
Nah, kalau perbedaan pengadilan dengan peradilan tadi sepertinya kalau ini kan bisa dibaca ya di KBBI seperti kata Fahri tadi juga sudah cukup. Terus siapa lagi? Uji. Bagaimana keberadaan peradilan agama? Apakah harus ada di setiap kota dan kota atau bagaimana? Nah, ya, pengadilan agama, pengadilan negeri itu sama. Ada di setiap kabupaten dan kota. Jadi berbeda dengan pengadilan ini ya, pengadilan tingkat pertamanya ya. Tadi kan ada disinggung pengadilan tingginya, yang tinggi agama. Tapi ini khusus untuk pengadilan agama, pengadilan negeri itu sebenarnya sama, ada di kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten kota memiliki satu pengadilan. Tapi tentu satu daerah malah punya dua, atau satu pengadilan mewilayahi beberapa kabupaten kota, itu masih ada. Kabupaten Bandung Barat itu belum ada pengadilan agamanya. Kabupaten Bandung juga belum ada pengadilan agamanya. Tapi dia nyatu di Pengadilan Agama Cimahi. Namun sejak 2018 kemarin, Pengadilan Agama Cimahi terpecah menjadi 3 bagian. Tadinya kan dia mewilayahi 3 bagian. Akhirnya setiap bagiannya punya pengadilan agama sendiri-sendiri. Jadi sekarang Pengadilan Agama Cimahi mewilayahi Pengadilan Agama kota sendiri. Untuk Kampung Barat ada Pengadilan Agama Ngamprah. Nah, jadi harusnya pengadilan agama itu ada di setiap kabupaten kota. Nah, terus yang baru sekarang belum ada pengadilan agama. Pembentukan pengadilan agama itu harus ada berdasarkan undang-undang atau keputusan presiden. Bisa dipahami? Lewat juga ya. Oke, berikutnya apa lagi? Dengan perkara perdata. Ya, sebenarnya hukum acara yang diatur di pengadilan agama itu adalah hukum acara yang diatur di pengadilan negeri kecuali yang diatur secara khusus di Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Jadi yang membedakannya hanya kompetensinya, perkaranya yang membedakannya. Contohnya perkara perceraian untuk agama Islam. Untuk perceraian bagi orang yang beragama Islam itu perceraiannya di pengadilan agama. Tapi kalau non-Muslim itu perceraiannya dilaksanakan di pengadilan negeri. Seperti itu. Bukan berarti kalau semua perjanjian orang Islam harus di PA, bukan. Kalau yang perdata yang Islam itu dimaksud adalah perkara punya sengketa ekonomi syariah. Itu di pengadilan agama. Tapi kalau sengketa ekonomi konvensional itu diselesaikan di pengadilan negeri. Nah, jadi kembali ke pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu ya. Pasal 49 itulah menjadi kewenangan pengadilan agama. Bisa dibaca nanti di pasal 49 dan penjelasannya. Nah, itu yang paling penting bagi kalian memahami bahwa tugas pengadilan agama itu ya di pasal 49 itu sebenarnya. Oke, ada lagi yang belum? Ustaz boleh? Ya, silakan. Barangkali izin bertanya bagaimana Ustaz? Kan kata ada suara. Gimana? Ada. Oh, tayo katanya. Ada ya. Izin Ustaz, izin bertanya. Kalau misalkan misal ada orang awam nih, terus ini perkaranya terkait kewarisan. Nah, terus didaftarkannya ke pengadilan negeri karena tidak tahu perkara kewarisan itu bisa diselesaikan di pengadilan agama. Nah, apakah dari pengadilan negeri ini diarahkan ke pengadilan agama atau bisa diproses langsung?
di pengadilan negeri tersebut, tapi apa ya, yang ininya, yang berkaitannya itu orang Islam gitu, Ustaz. Apakah dari pengadilan negeri diarahkan ke pengadilan agama atau diselesaikan saja di pengadilan negeri? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Ini Ayu tadi ya. Jadi begini, dahulu itu pernah ada sengketa kewenangan. Artinya antara pengadilan agama dan pengadilan negeri ada ketersinggungan, tarik menarik ya. Ini perkara wewenang PA, ini wewenang PN gitu. Tapi sejak Undang-Undang Nomor 3 2006 itu sepertinya sudah tidak ada lagi opsi untuk memilih kemana maunya pihak. Terkadang kalau zaman dulu masalah kewarisan itu biasanya kan pihak itu mencari mana yang untung sama dia, gitu ya. Umpamanya gini, di Islam itu dikenal lizzakari mislu hazil unsayain. Bagian satu orang anak laki-laki, bagian laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Nah, kalau di hukum perdata umum itu kan sama, laki-laki dan perempuan itu sama bagiannya. Nah, makanya dia biasanya mencari keuntungan, dia akan mencari ke pengadilan negeri. Tapi sekarang sudah tidak ada opsi itu lagi. Bentar ya, bentar. Gimana, San? Oke, mohon maaf. Nah, jadi begini. Kalau dulu ada hak opsi tadi, maka memilih mana yang lebih menguntungkan. Biasanya kan pihak itu maunya yang untung. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi itu. Jadi sudah dijelaskan kalau ahli waris, pewarisnya itu Islam, itu udah jelas itu kompetensi dari pengadilan agama. Nah, harusnya pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang. Harusnya. Nah, harusnya dia menyatakan ini bukan wewenang pengadilan negeri, tapi ini wewenang pengadilan agama. Dia langsung menolak itu. Nah, harusnya seperti itu ya. Oke, apa ini kasusnya terjadi? Ada nggak suara? Dari mana itu? Ada suaranya? Iya, Ustaz dulu. Pernah dengar katanya ya gitu ke pengadilan negeri, antara pengadilan negeri sama pengadilan negeri. Ya. Jadi kalau dulu itu masih ada opsi ya, karena biasanya pihak itu pengen cari yang menguntungkan. Kalau apalagi yang mengangkat itu perempuan, dia takut di pengadilan agama nanti bagiannya cuma setengah dari bagian laki-laki. Jadi dia ke pengadilan negeri biar sama besarannya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi hak opsi itu. Jadi berkaitan dengan sengketa-sengketa yang ada di pasal 49 tadi, itu udah jelas wewenang dari pengadilan agama. Begitu juga kalau umpamanya ada orang yang mengajukan perkara pembunuhan, kan nggak mungkin ke pengadilan agama, atau nggak salah pembunuhan itu pidana ya. Perdata ekonomi konvensional datangnya ke pengadilan agama. Nah, harusnya pengadilan agama langsung menolak, itu bukan wewenang kita. Nah, jadi kita dibatasi dengan kewenangan kita masing-masing. Seperti itu. Oke, gimana? Iya, baik Ustaz. Jadi kalau tidak sesuai dengan kewenangan mah berarti ditolak aja begitu ya sama pengadilan. Harusnya tidak diterima dari awal, pendaftaran pun tidak boleh. Gitu. Oh, iya, baik Ustaz. Ustaz satu lagi boleh? Sama ini Ustaz terkait gimana Ustaz? Itu pengalaman ini? Enggak Ustaz. Enggak, pernah ini aja ada yang kejadian begitu. Ya. Enggak. Silakan. Ya, sama Ustaz satu lagi terkait apa? Tugas dari apa ya?
pihak-pihak di dalam pengadilan agama kan kalau di pengadilan negeri kan sama-sama ini ya memeriksa, memutus dan menyelesaikan. Nah, kan kalau memutus itu berarti hakim ya Ustaz. Nah, bagaimana kalau yang memeriksa kalau di pengadilan agama itu apakah sama seperti pengadilan negeri? Kan kalau pengadilan negeri penyidik sama penyelidik. Kalau di pengadilan agama namanya sama Ustaz atau bagaimana? Oh, khususnya apa dulu? Kalau pidana udah jelas pengadilan agama tidak ada. Kecuali di Aceh. Kalau di Aceh, Mahkamah Syariahnya itu apa yang di pengadilan agama di luar Aceh itu dilaksanakan. Untuk khusus di Aceh ada tambah 10 jarimah. Seperti kholwat, maisir, ya, mabukan itu judi, itu bisa menjadi kewenangan Mahkamah Syariah atau pengadilan agama di Aceh. Nah, jadi kalau penyebutan pihak itu kalau di perdata ya sama saja perdata di PN ataupun di PA, penggugat, tergugat, pemohon, termohon. Nah, seperti itu saja. Nah, tapi kalau pidana secara umum di pengadilan agama di luar Aceh itu tidak ada. Jadi itu wilayah di pengadilan negeri. Khusus Aceh 10 jarimah ada ukubatnya, ada hukumannya. Nah, itu saja. Kalau penyebutan sama, dan tadi disebutkan hukum acara yang diatur di pengadilan agama itu sama dengan hukum acara yang diatur di pengadilan negeri, kecuali diatur secara khusus di Undang-Undang Peradilan Agama. Itu kalau nggak salah di pasal 54-nya itu, kalau nggak salah di Undang-Undang Peradilan Agama. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi? Ini ada yang... Ustaz izin bertanya. Oke, siapa? Ya, Ustaz izin Anissa bertanya mengenai sengketa yang menyebabkan penyitaan gitu Ustaz. Nah, apakah penyitaannya itu tuh dilakukan oleh pengadilan agama gitu Ustaz? Ini dengan siapa nih? Dengan Anissa Oktaviani. Oh ya, Anissa, apakah penyitaan dilakukan di pengadilan agama atau bukan gitu? Iya begitu. Yang sengketa yang terjadi sita jaminan atau penyitaan gitu. Ya, kembali lagi tergantung kepada pokok perkaranya. Kalau pokok perkaranya menjadi kewenangan pengadilan agama, maka penyitaannya pun oleh pengadilan agama. Tapi kalau kompetensinya kompetensi itu kompetensi pengadilan negeri, ya dia harus ke pengadilan negeri. Jadi di mana tempat menyidangkan itu yang tempat penyitaannya. Pengadilan agama apa yang menyidangkan itu? Pengadilan apa yang menyidangkan sengketa itu? Kalau ekonomi syariah ataupun harta waris, ada yang mau disita, harta bersama yang mau disita, maka itu kan kompetensi pengadilan agama. Penyitaan itu diharapkan supaya putusan tidak sia-sia. Itu tujuan dari peletakan sita. Jadi kalau nanti umpamanya gini, si A menggugat si B karena ada harta si B ini, harta si A yang dikuasai oleh si B kan gitu. Nah, supaya putusannya ini nanti tidak sia-sia, jangan sampai nanti harta yang dikuasai oleh si B ini dialih namakan, dijual dan sebagainya. Kalau dari dijual nggak diletakkan sita, perkara diputus ternyata menang si A, menghukum si B untuk menyerahkan, tapi hartanya udah nggak ada kan nggak mungkin kan? Nah, untuk menghindari ketidakpastian itu, kesia-sianya putusan, maka biasanya penggugat meminta diletakkan sita. Nah, otomatis peletakan sitanya di mana tempat perkara itu diajukan. Kalau di pengadilan agama perkara itu, ya pengadilan agama. Gitu. Gimana, Nisa? Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Oh, iya. Oke, ada lagi? Tadi ada yang bertanya kayaknya tadi. Cukup? Kita sampai jam berapa? 11.30 Ustaz. Selesai ini ya? Ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Kita cukupkan atau gimana? Dari teman-teman sudah selesai. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Silakan. Barangkali Kalau enggak, disukupkan. cukup ya. Ini tadi nih ada yang mau nanya kayak ini. Oh, bukan ya? Oke, siaplah kalau begitu. Terima kasih atas. Oh, ditutup sama pemakalah dulu dong. Baik, terima kasih Ustadz telah membantu kami untuk menjawab pertanyaan, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu untuk menjawab pertanyaan, bertanya, juga telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang baru bagi teman-teman, dan juga dapat dipahami gitu oleh teman-teman. Baik, kita akhiri saja diskusi pada mata kuliah hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah serta doa kafaratul majelis. Sekian presentasi dari kelompok ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita sehat-sehat selalu. Ibadah kita diterima. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dokumentasi dong. Opa, sisa-sisa pas. Opa, lu Udah? Oh, belum. Jatuh ya laptop Abi. Udah.